Hari ini Pak Prabowo tegaskan harus panggil otoritas jasa keuangan untuk sama-sama membicarakan masalah pinjaman online sebanyak 97 pinjol yang ada di bawah naungan OJK hari ini gitu loh. Dan saya pengen banget itu ya, supaya apa gitu loh, supaya pinjol ini benar-benar bisa dirasakan bermanfaat. Dan hari ini untuk Pak Prabowo ya, OJK sengaja membiarkan hal itu. OJK sengaja seakan-akan tidak mengetahui dalam hal ini, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar, dan pokoknya semuanya OJK beranggapan ya baik-baik saja ya. Pinjol masih taat dengan aturan, pinjol masih patuh dengan aturan, pinjol masih, pokoknya semuanya masih baik menurut versi OJK. Tapi faktanya yang terjadi, apalagi mendekati akhir tahun ini, mereka si pinjol ini, untuk teman-teman yang galbay juga simak ini ya, ini si pinjol ya, itu mulai gencar-gencarnya melakukan penagihan kepada perusahaan si nasabah, ya kan, menelpon ke perusahaan si nasabah. Padahal ada aturan OJK yang mana dalam POJK nomor 22 tahun 2023 itu dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman dan mempermalukan. Salah satunya melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Sekarang dia menelpon ke perusahaan. Ya iya kalau si debiturnya langsung yang menerima telepon itu. Bagaimana kalau rekan kerja? Ya, bagaimana kalau bos di sebuah perusahaan? Ini Pak Prabowo nggak bisa dianggap ini masalah sepele. Makanya saya harap Bapak Prabowo segera memanggil otoritas jasa keuangan untuk tentang permasalahan pinjaman online ya. Karena saya perhatikan hampir 5 tahun saya ada di YouTube mengedukasi orang-orang semuanya yang telat bayar ini, saya tidak melihat kinerja atau tindakan nyata yang dilakukan oleh OJK terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bidang pinjol ini. Saya tidak melihat hal itu gitu loh. Yang saya temukan, OJK melakukan pencabutan izin terhadap pinjol karena si pinjolnya tidak lagi bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh OJK, salah satunya modal yang paling utama. Ya, yang kedua, ada pinjol yang dicabut izin oleh OJK itu karena si pinjolnya yang mengundurkan diri karena sudah tidak sanggup lagi menjalankan bisnis mereka dan mereka berada di ambang kebangkrutan. Itu yang saya lihat gitu loh. Jadi bukan berarti OJK ini mencabut izin pinjol atas dasar tindakannya. Dulu ya, sewaktu tahun 2023 atau di awal-awal 2024, itu OJK sempat menghentikan yang namanya pay letter dari Akulaku karena ada beberapa permasalahan. Sekarang sudah mulai lancar lagi. Habis itu 2023 juga waktu itu ada permasalahan yang mana sempat viral juga di akun X ya, atau akun Twitter, antara pinjol PS Rakyat yang mana ada seseorang yang telah mengakhiri hidup, dan habis itu ada dugaan dari masyarakat juga bahwa itu dilakukan oleh pinjol legal juga. Yang terjadi apa? Gak ada timbal balik dari OJK, gak ada. OJK lebih mempercayakan permasalahan ini kepada aplikasinya masing-masing. Pertanyaan saya adalah, yakin ada sebuah perusahaan mau menyebutkan kejelekan dari perusahaan mereka sendiri? Itu pertanyaannya. Jadi OJK bukan melakukan investigasi sendiri, tapi malah lebih melimpahkan. Dan akhirnya dilakukan komprehensi fair, dilakukan penyampaian terhadap publik. Ya, pihak aplikasi hanya menyampaikan, telah kita lakukan investigasi, ternyata nomor yang dilaporkan itu bukan dari kami. Begitu simpel gitu loh. Makanya harapan kami, masyarakat Indonesia, mungkin saya pribadi mewakili semua subscriber saya, terhadap Bapak Prabowo Subianto, kapanpun Bapak bisa, segeralah Bapak panggil otoritas jasa keuangan untuk mempertanyakan soal 97 pinjol legal yang hari ini yang dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Ya, ini sangat dikeluhkan dan ini sangat meresahkan bagi mereka, dan mereka hari ini
Sedangkan untuk bertahan hidup, mengisi perut mereka masing-masing aja mereka bisa, itu sudah syukur. Belum lagi mereka dibebankan dengan bunga tinggi. Belum lagi mereka dibebankan dengan penagihan yang tidak beretika, bahkan seakan-akan mereka ini melebihi dari binatang gitu loh. Tidak ada rasa manusia sama sekali. Apakah begini cara atau trik yang dilakukan oleh pinjaman online ketika menghadapi ada satu nasabah yang mengalami ketidakmampuan dalam membayar? Ya. Dan ini yang harus dicek lagi oleh Bapak Prabowo Subianto. Itu Bapak bisa cek dulu kenapa hampir 90% orang yang meminjam di pinjol pada akhirnya menyatakan ketidakmampuan mereka. Orang yang meminjam di pinjol pada akhirnya akan miskin semiskin-miskinnya. Bapak bisa cek gitu loh. Mereka bekerja kok. Mereka bekerja. Mereka berusaha untuk melunasi hutang mereka, tapi bukan hutang yang lunas, tapi hutang malah bertambah. Itu baru dari segi bunga aja. Belum lagi pemotongan biaya layanan, belum lagi biaya perpanjangan segala macam. Kalau mereka tidak mau mengikuti kemauan dari si pinjol, data mereka disebar. Kalau mereka tidak mau mengikuti kemauan dari si pinjol, mereka dipermalukan. Ya, bahkan mereka diancam dengan berbagai macam versi. Inilah yang kita butuhkan, tindakan-tindakan nyata dari presiden kami yang terbaru, Bapak Prabowo Subianto. Ya, kalau hanya mengandalkan kepada otoritas jasa keuangan, rasa saya mungkin sudah capek. Masyarakat mungkin sudah bukan sekali dua kali lagi melaporkan tentang seperti apa persi penagihan, seperti apa kejamnya pinjaman online, seperti apa ganasnya debt collectornya, tapi apa yang mereka dapat? Terkadang mereka dilempar sana, dilempar sini, dialihkan ke sana, dialihkan ke sini. Kalaupun terkadang dijawab, jawaban pun tidak nyambung dengan pertanyaan yang ada. Ini harapan saya untuk Bapak Prabowo Subianto, mudah-mudahan ya kan, dengan sistem yang baru yang mana Bapak ingin Indonesia emas di 2045 dan Bapak juga ingin berencana menekan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia, tolong Bapak tertibkan tentang pinjaman online khusus yang legal. Karena saya cuma melihat Bapak menekankan kepada menteri-menteri Bapak hanya memburu soal judi online dan habis itu pinjol ilegal. Tapi musuh yang sebenarnya ada di pinjol legal, Pak. Ya, kenapa saya bilangin seperti itu? Orang meminjam di pinjol legal, satu-satunya hanya pinjol legal. Tapi promosi, link-link yang dikirimkan melalui sarana pribadi itu tetap masuk dari pinjol ilegal. Pertanyaannya, dari mana si pinjol ilegal ini mendapatkan data sementara nasabah ini hanya melakukan peminjaman terhadap pinjol legal? Ya, ini yang harus dicari tahu. Kalau dilimpahkan hanya selalu kepada OJK, kita hanya diperbodoh soal data. Yang kita butuhkan faktanya. Faktanya yang kita butuhkan. Ini ada satu lagi kasus yang terbaru kan. Seorang anggota kepolisian Polda Bangka Belitung yang diduga nekat mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online, tersangkut masalah ekonomi. Ya, ada pinjaman online-nya. Itu hanya satu dari sekian banyak korban yang telah mengakhiri hidup. Terus ada lagi kejadian, ya kan, dari orang perbankan juga yang terbaru juga nekat untuk korupsi. Ya kan, yang terbaru lagi juga ada dari BUMN. Ini yang harus Bapak tertibkan gitu loh. Karena pinjol ini itu benar-benar meracuni pemikiran si peminjamnya. Jadi sehebat apapun si peminjamnya, kalau dia sudah terhubung atau terikat dengan yang namanya pinjaman online, kehebatan mereka akan luntur dan mereka tetap akan kepanikan dan rela melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak dapat lagi solusi yang tepat. Apa yang harus dilakukan mereka sudah tidak tahu lagi. Inilah harapan mereka terhadap pemerintahan Bapak Prabowo sekarang. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini sampai kepada Bapak Prabowo-nya. Dan untuk teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, yang mengalami tidak mampu bayar, saya berharap
tahan diri Anda. Jangan hanya semata Anda ditekan dan Anda ditakut-takuti oleh debt collector, habis itu Anda nekat gali lubang tutup lubang. Ingat, gali lubang tutup lubang tidak menyelesaikan masalah. Ini hanya menambah masalah dan itu akan memperbesar hutang Anda dan membuat ruangan yang besar untuk Anda cepat-cepat miskin dalam hal itu. Makanya saya selalu tekankan untuk teman-teman semuanya, kalau memang Anda tidak mampu lagi bayar, daripada Anda gali lubang tutup lubang, lebih baik Anda berhenti bayar pinjol. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan ada lagi kepanikan, jangan Anda terlalu percaya dengan telepon yang katanya, jangan Anda terlalu percaya chat WhatsApp yang isinya pokoknya bermacam-macam. Yang penting kalau Anda rasanya terlalu kepanikan, Anda sulit untuk mengkontrol diri Anda buat ke depannya gara-gara telepon dan WhatsApp ini, sesegera mungkin putuslah komunikasinya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak teman-teman telah hadir. Bantu like dan share juga video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini bisa tembus sampai ke Bapak Presiden. Itu harapan saya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Ini untuk Anda yang galbay di pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini, atau baru mau jatuh tempo, baru mau telat bayar, dan usahakan ini bisa tembus sampai ke OJK dan sampai ke Bapak Presiden Prabowo, ya. Seperti pinjol Aku Laku, Kredivo, Shopee, Uangmi, Kredit Pintar, 360 Kredi, ada Pundi, Kredinesia, EasyCash, Samir, Pinjam Duit, dan banyak lagi pinjol-pinjolnya itu. Pertanyaan saya adalah, kok bisa OJK mengeluarkan izin-izin pinjol itu? Ya, apakah OJK sudah menguji semua dari pinjol ini layak atau tidak? Ya, sudah tepat atau tidak? Kan dari beberapa pinjol itu juga, ya, mungkin dia ada 97 pinjol, dan dari beberapa pinjol itu juga ada yang disebut dengan pinjol-pinjol besar yang selalu teman-teman kenal dengan yang namanya pinjol raksasa. Selain mereka memiliki produk dari P2P lending, ya, mereka juga mempunyai pay later dan multi finance gitu loh. Tapi ya, kenapa saya membaca nama-nama aplikasi ini? Karena yang saya perhatikan di sini, setiap hari saya menampung laporan, ya, pengaduan, keluh kesah, ketakutan, kesetresan, kepanikan dari orang-orang setelah meminjam di aplikasi itu. Ya, berbagai macam versi yang disampaikan oleh orang-orang. Mulai dari penerapan bunga terkadang tidak sesuai dengan iklan. Ini banyak orang yang melapor kepada saya. Dan habis itu tenor yang dijanjikan di dalam iklan dengan fakta yang terjadi tidak sesuai sama sekali. Ya, habis itu pemotongan biaya layanan. Habis itu pencairan tidak sesuai dengan iklan yang ada. Ini semua keluhan. Ya, berarti ada yang salah dengan aplikasi pinjol ini. Itu makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, dan ini PR juga untuk Otoritas Jasa Keuangan dan PR juga untuk Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden RI, ya, yang terbaru hari ini. Ini juga PR besar. Kalau Bapak setiap hari membaca angka kemiskinan di Indonesia, Bapak bilangin masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menikmati kemerdekaan dengan izin pinjol yang belum ada atau yang belum jelas layak atau tidaknya aja, ini sudah merebut kemerdekaan dari masyarakat Indonesia. Ya, benar apa tidak buat teman-teman semuanya? Teman-teman, dari aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK, itu pinjol mana yang saat ini tidak sesuai dengan Anda gitu loh. Ya, mungkin Anda sudah dicaci maki, Anda sudah dihina dan di segala macam. Ya, rasa saya ini penting untuk kita suarakan. Harapan saya sih video ini bisa tembus sampai langsung ke Bapak Presiden. Tapi saya pun juga sadar diri, media saya ini masih kecil kalau dibandingin dengan jumlah orang yang terjebak pinjol. Belum apa-apa orang yang mengikuti saya. Tapi saya miris kalau setiap hari
Mereka-mereka itu oke, di satu sisi mereka dibilangin pelaku, tapi di sisi lain mereka ini korban. Mereka melakukan dalam keadaan sadar karena mereka tahu dan tergiur dengan iklan, ya, cair sekian, tenor sekian, balikinnya sekian. Bunganya nggak ada yang besar di dalam iklan, ya, nggak ada yang besar satupun bunganya. Mereka tergiur dengan iklan tadi, tapi faktanya mereka menjadi korban penipuan dari iklan yang bermunculan itu. Iklan hanya gimmick semata, daya tarik semata, hanya mengajak orang-orang. Faktanya nanti tenornya sangat singkat, bunganya sangat tinggi, pemotongan biaya layanan sangat sadis. Ketika tidak mampu bayar, apa yang mereka dapatkan? Dicaci maki, dihina, data disebar, dipermalukan, ditakut-takuti. Ini selalu mereka dapatkan. Siapapun yang meminjam pinjol akan merasakan hal yang sama. Ya, tenor singkat, bunga tinggi, pemotongan biaya layanan besar. Ya, mau dia tepat waktu dalam membayar, mau dia lancar dalam membayar, 3 hal ini akan mereka lalui. Oke, ya. Kalau mereka tidak lancar, yang mereka lalui diancam, dicaci maki, disebar data, ditakut-takuti, semuanya. Ya, kalau dia tidak lancar bayar. Itu permasalahan yang terjadi selama ini. Sejak kemunculan pinjol ada di Indonesia, masalahnya bermunculan. Berarti ada yang sesat dengan aplikasi ini. Inilah PR dari Bapak Prabowo untuk memanggil otoritas jasa keuangan. Seperti apa sebenarnya otoritas jasa keuangan untuk menseleksi calon-calon pinjol ini supaya diberikan dengan terverifikasi, terdaftar, legalitas yang jelas. Apa persyaratan yang diminta oleh OJK? Kalau kenyataan di lapangan, pinjol-pinjol yang dilegalkan oleh OJK ini selalu dikeluhkan oleh masyarakat. Ya, bagaimana mungkin ekonomi Indonesia akan pulih sementara masyarakat harus dijebak dengan iklan-iklan yang bertaburan? Ekonomi masyarakat sudah hancur. Satu-satunya harapan mereka untuk memperpanjang hidup mereka, ya mereka harus ngutang. Mereka melihat iklan tadi, mereka sesuaikan dengan kemampuan mereka. Mereka sesuai dengan iklan, mereka mampu. Tapi kenyataannya, fakta tidak sesuai sama sekali dengan iklan yang ditawarkan. Inilah yang menjadi jebakan bagi masyarakat. Kenapa dia terkejut dan kaget dan akhirnya menyatakan tidak mampu bayar. Dia berpikir pinjam dengan sebanyak ini nominalnya bisa dibayar sampai 6 kali. Dalam pemikiran dia adalah selama 6 bulan. Pembayaran 1 kali dalam sebulan. Tapi begitu mereka meminjam, 6 kali ini harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Pembayarannya 2 kali dalam sebulan. Ya, PR atau tidak? Ini menyusahkan atau tidak? Makanya saya harap buat teman-teman semuanya, please ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Anda lancar bayar, 3 hal ini akan Anda dapatkan. Tenor singkat, bunga tinggi, pemotongan biaya layanan besar. Mau Anda lancar bayar, 3 hal ini akan Anda dapatkan. Anda tidak lancar bayar, Anda dicaci maki, dihina, disebar data, dan ditakut-takuti. Pasti Anda dapati. Ya, karena kekuatan pinjol ada di data-data Anda. Makanya kalau Anda mengalami telat bayar, Anda menyatakan tidak mampu bayar, Anda menyatakan tidak sanggup bayar, saya berharap buat teman-teman semuanya, sesegera mungkin putus komunikasi dengan debt collector. Ini buat teman-teman yang mengalami telat bayar juga saya sampaikan. Kenapa saya bilangin Anda harus memutus semua komunikasi yang ada? Ini sumber masalahnya ada di sana. Ya, ini pinjaman online. Anda pernah lihat iklan pinjol ini ada di TV? Ada. Ya, yang ada itu mereka iklannya itu ada di semua media sosial. Ya, kenapa? Karena dia butuh genggaman dan butuh klik. Klik ini mereka butuhkan. Ya, untuk menaikkan rating mereka ada di Play Store. Itulah makanya iklan mereka itu hanya ada di media sosial karena dia jebakannya itu ada di handphone Anda. Begitu Anda klik, mereka meminta izin akses. Izin akses banyak. Mereka minta izin aksesnya karena mereka itu ingin menambang semua data-data Anda yang ada. Ya. Dan kenapa penting juga Anda memutus komunikasi yang ada supaya jangan terjadi lagi gali lubang tutup lubang. Kita bersuara kepada Bapak Presiden, kita berharap ada nanti petinggi-petinggi di negara ini benar-benar melihat rakyat menderita gara-gara pinjol. Dari teman-teman juga harus membatasi diri.
Jangan sampai celakai diri Anda dengan hutang yang sangat banyak. Semakin Anda ikuti drama yang terjadi, semakin tidak tuntas-tuntas perkara ini. Ya, sumber masalahnya yang tadi itu aja, nggak ada di luar itu. Sumber masalahnya nggak ada di luar itu. Jadi gara-gara komunikasi tadilah sehingga muncullah dari teman-teman itu, apakah Galbay ini aman, apakah dia ada DC, apakah ada FC. Gara-gara apa ini? Gara-gara komunikasi ini. Ya, telepon berdering, Anda angkat, nyatanya bermacam-macam yang mereka sampaikan. Chat WhatsApp ada notifnya, dan Anda lihat, Anda baca, Anda grogi sendiri, Anda ketakutan sendiri. Itu pemicu, ya. Kenapa pemikiran Anda itu merasa tidak aman? Jadi saya harap menjelang ada satu solusi yang tepat, teman-teman jangan dulu berkomunikasi dengan debt collector. Kalau Anda sudah menyatakan, oke, saya menyatakan saya tidak mampu bayar sama sekali. Duit saya memang benar-benar sudah tidak ada. Uang saya benar-benar sudah tidak ada lagi. Saya sudah tidak sanggup lagi dan saya tidak mungkin lagi untuk gali lubang tutup lubang. Oke, hal yang harusnya teman-teman lakukan adalah memutus semua komunikasi yang masih terjalin dengan debt collector. Ya, dan teman-teman juga yang melihat video saya hari ini, bantu untuk di-share juga, di-like juga, dan Anda berikan juga komentar Anda sebagai bentuk apresiasi Anda supaya kita bisa memviralkan hal ini, supaya video ini bisa tembus kepada Bapak Presiden nantinya. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan hanya semata teman-teman nonton judul, lihat judul, habis itu udah nggak ada lakukan apapun. Ya, paling tidak ya Anda like, paling tidak Anda komentar juga gitu loh. Ya, harapan saya sih benar-benar pinjol ini kalau nggak bisa dihapus, oke lah, kita nggak perlu juga pinjol ini dihapus, tapi paling tidak ada satu aturan yang benar-benar bisa dipatuhi. Ini sudah berapa banyak OJK membuat aturan tentang pinjol? Aturan mana yang sudah ditaati? Ya, hampir tidak ada. Berapa banyak aturan OJK yang diterbitkan? Camilan, kamera mikrofon lokasi, kenyataan setelah telat bayar, debt collector mendapatkan kok data-data kontak kita, ya kan? Padahal OJK selalu menyampaikan tuh nggak ada pinjol legal, mengakses kontak, phonebook segala macam. Kenyataannya seperti itu, faktanya seperti itu gitu loh. Ya, makanya saya bilangin kita butuhkan itu satu hal yang benar-benar bisa ditakuti oleh pihak pinjol, dan pinjolnya ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini kan mereka membantu orang yang berhutang, ya kan, membantu orang yang kesusahan. Kan itu kan, dengan adanya orang kesusahan, orang meminjam tempat mereka, nanti bagaimana PR-nya orang yang susah ini bisa bekerja, bisa kembali beraktivitas sehingga duit dia terkumpul dan diberikanlah sedikit keuntungan kepada si pinjol. Tapi bukan berarti dia harus ditekan, bukan berarti harus dicaci maki. Dengan dia ditekan dan dicaci maki, akhirnya apa? Orang-orang jadi takut keluar rumah, orang-orang jadi takut beraktivitas, akhirnya kelumpuhan total. Mereka tidak menghasilkan uang sama sekali, tidak bisa bayar pinjol. Ya, dan itulah yang meningkatkan angka kemiskinan. Sampai ke perusahaan diteror dan segala macam. Benar nggak teman-teman semuanya? Mudah-mudahan ini sampai ya kepada Bapak Prabowo, sampai kepada Bapak Presiden, dan kita benar-benar mendapatkan satu solusi yang